Baca sesama surat Al-Ahqaf ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Sayasla naran zatan lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Oke. Kita perkenalkan sedikit secara terjemahannya. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi kata tabbat itu dianggap di situ binasa. Sumpah Allah di situ. Allah bersumpah akan membinasakan kedua tangan Abu Lahab. Betul-betul tangannya atau kaki tangannya juga. Ya. Tidak ada faedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak yang disebut dengan lahab. Ya, jadi kalau itu Abu Lahab, api yang bergejolak, itu kata lahab itu. Merah. Dan begitu pula istrinya, wa mra'atuhu hamil itu membawa kan? Nah, istri itu membawa. Ya, khatab itu bisa dimaknai kayu bakar, bisa juga maknanya api yang ya sebenarnya orang-orang yang propaganda itu sebenarnya sedang membawa api di dalam dirinya. Ya kan? Yang di lehernya ada tali dari sabut dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Jadi ini secara terjemahan umum saja dulu kita lihat. Nah, informasi tentang ayat ini, oke, satu ayatnya 5 ayat, suratnya yang ke-111, turunnya di Makkah, ya. Jadi kehancuran Abu Lahab itu di mana? Kapan hancurnya Abu Lahab? Kan tadi Allah katakan pasti akan hancur. Hancurnya itu di Madinah. Jadi sebelum pindah ke Madinah, Allah sudah turunkan ayat ketika Nabi Muhammad menghadapi Abu Lahab, Allah sudah turunkan ayat bahwa Allah akan hancurkan itu Abu Lahab. Kira-kira Nabi senang tidak itu? Artinya dalam berdakwah beliau aman. Karena yang akan dihancurkan itu adalah musuh-musuh Islam. Jadi walaupun hancurnya di Madinah, tapi informasi kehancuran Abu Lahab dan istrinya ini sudah diberitahu di Makkah. Namanya Al-Lahab dalam bahasa kitanya itu api yang bergejolak. Masad juga makna azab untuk istrinya. Ya kan? Itu jadi gini ibu-ibu, saya ingin bawa dulu kita ke kondisi Nabi berada di Makkah. Siapa yang tahu Abu Lahab ini apa hubungan dengan Rasulullah? Pamannya. Dia penguasa kota Makkah yang menggantikan Abdul Muthalib. Ini kan kakeknya yang penguasanya. Ayah Rasulullah wafat sebelum Rasulullah lahir. Lalu kekuasaan kakeknya tadi itu ketika beliau lahir, kakeknya meninggal, lalu beliau berada di pamannya, itu Abu Thalib. Tapi penguasa Makkah pada waktu itu adalah Abu Lahab. Namanya Abdul Uzza nama aslinya Abdul Uzza. Ya kan? Ini nama hebat tuh namanya itu, Bu. Ya kan? Nah, jadi kalau ayah Rasulullah Abdullah. Gitu. Kenapa berubah namanya Abu Lahab? Lahab itu karena dia gagah. Abu Lahab itu gagah
merah apanya kulitnya. Nah, kiranya memang menjadi api dia kan. Ya kan? Kan ada orang yang kulitnya merah tuh kan? Bisa saja karena panasnya Makkah memerah kulitnya. Aisyah juga merah kan kulitnya? Hah? Apa kira-kira menyebabkan merah-merahan itu? Hah? Pengaruh putih. Oh, terlalu putih gitu ya. Nah, kalau ya Umairah, wahai yang punya pipi kemerah-merahan, kira-kira pipi Aisyah nampak? Pipi Aisyah itu nampak? Berarti dia nggak pakai cadar kan? Kalau aib tentu dia kalau pakai cadar tentu tidak merah nampaknya. Berarti kalau gitu kesimpulannya Aisyah pakai cadar apa tidak? Sederhana memahami itu. Ya kan? Aisyah tidak pakai cadar. Makanya Rasulullah menyebut pipinya. Nabi itu ngomong pipinya itu sampai keluar beritanya itu. Ya kan? Kalau sesuatu yang aib tentu tidak akan keluar beritanya. Sampai Nabi memanggil ya Umairah, panggilan sayangnya kan. Ketika ibu mau umroh pakai ihram, boleh nggak pakai cadar? Nggak boleh juga. Ya kan? Jadi Rasulullah itu karena pipi Aisyah itu merah, kemerah-merahan, lalu Rasulullah panggil ya Umairah. Tapi apa aja coba cibolo Pak, mentang-mentang istri hitam, kok ya hitam gitu enak. Beko parang di rumah enak gitu ya. Oke, ya gejolak. Jadi al-lahab itu merah gitu ya. Nah, ketika Nabi berdakwah, ya ketika Nabi berdakwah di Makkah itu banyak rintangan. Walaupun Rasulullah tidak ada imbalan. Berdakwah itu tidak ada harap keuntungan ekonomi, ya kan? Tidak ada cari kaya, tidak cari kedudukan, murni untuk menyampaikan dakwah agama saja. Tapi orang tetap juga pro kontra. Oke lah kalau seandainya Nabi itu ingin punya, ingin jadi jabatan, umpamanya kan, atau ingin penguasa, oke lah orang pro kontra kan. Atau Nabi ingin mengumpulkan kekayaan, oke lah jadi pro kontra orang. Tapi ini enggak. Ya kan, Nabi yang dicari itu bukan kekayaan, bukan kedudukan, tapi ini adalah dakwah Islam. Lah model itu menyampaikan Islam itu dengan ikhlas, dengan betul-betul ini untuk kemaslahatan umat, ternyata masih banyak orang yang pro dan kontra. Apalagi sekarang, wajar-wajar saja. Nah, siapa yang langsung menerima dari keluarga Nabi? Satu, Abbas, Hamzah, itu menerima itu Hamzah. Tapi ada yang tidak menolak, mendukung, tapi tidak masuk kepada Islam. Seperti Abu Talib mendukung dakwah Nabi, tapi sampai meninggal tidak masuk Islam, sehingga meninggal dalam keadaan tidak Islam. Maka Nabi sedih sekali itu, padahal Allah berjuang untuk agama. Lah ikut membela Nabi tapi tidak dapat hidayah. Maka ketika Abu Talib wafat, Nabi sedih, Allah turunkan Al-Quran ayat untuk itu. Innaka la tahdi man ahbabata walakin Allah yahdi man yasha. Ya kan? Allah tidak engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Yang memberi hidayah itu adalah Allah. Ya kan? Tidak bisa lah diiming-imingi, tidak bisa. Karena hidayah itu datangnya dari Allah. Lalu tugas Nabi itu apa sonanya? Hanya menyampaikan hidayah saja gitu, menunjukkan saja itu maksudnya. Tapi hidayah itu masuk ke dalam hati orang atau tidak, itu tidak bisa Nabi dong. Ibu kalau mau ke Solo, ibu keluar dari sini, belok kanan. Terus ke ujung, nanti di ujung bypass itu, ya kan, simpang ke kanan ke Lubuk Begalung, nanti belok ke kiri, terus ke atas Sendarung. Itu hanya menunjukkan itu saja misalnya. Apa ibu pakai petunjuk ambo atau indah?
Mangal ustaz tu dah awak kepada panjang tu lewat. Ya pailah kalau panjang. Cuman tu agak jauh jaraknya Ustaz. Jadi menunjukkan dalam makna ini jalan lah. Ya kan? Haza siratal mustaqim. Apakah manusia ini mau mengambil atau tidak? Tidak bisa Nabi lain. Makanya di dalam surat Al-A'la itu fazakir. Ya kan? Innama anta muzakkir. Al-Ghasyiyah fazakir. Inna fa'atiz zikra. Itu dua ayat surat itu mengatakan. Berilah peringatan karena tugasmu hanya memberikan peringatan. Berilah peringatan karena dalam peringatan itu ada manfaat, tidak ada lagi yang lain. Dalam surah Al-Ghasyiyah itu ada tuh, Bu. Nanti suatu saat kita akan sampai di situ. Fazakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Mau mereka itu ikut atau ingkar, tidak ada urusanmu lagi. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Nah, gitu. Jadi ada yang menerima dari keluarga beliau, ada yang tidak menerima tapi tidak pula ya menghalang-halangi, tidak pula menolak, tapi tidak lo masuk ke dalam doh. Ada yang kelompoknya ya kan tidak mendukung dakwah beliau, malahan menolaknya. Itulah Abu Lahab, ya kan? Nah, saya ingin tengokkanlah ibu-ibu bagaimana Abu Lahab ini. Oke. Dari sini, dari mana kita mulai ini? Satu, ashabul nuzulnya, sebab turunnya ini ada yang mengatakan Abu Lahab berkata, aku dapat apa jika masuk Islam? Abu Lahab ini pernah dengar cerita ibu-ibu, ketika Nabi lahir, itu dia berjengkrak-jengkrak tuh, senang sekali tuh. Kan Nabi ini anak nih. Dapat berita Nabi Muhammad ko lahir, itu berjengkrak-jengkrak senang nih tuh. Malah Abu Lahab ini pernah berniat untuk menjodohkan Nabi dengan anaknya. Nabi menikah kan baru umur 25 tahun kan. Selama itu Abu Lahab tuh sayang kepada Nabi. Mulainya tidak sayang tuh bilo setelah Nabi menyampaikan Islam. Setelah disampaikan Islam, baru tak suka. Makanya ibu-ibu, selama-lama ibu-ibu lain tak mau usik agama orang, insya Allah orang suka sih cibu. Tapi kalau lah cibu-cibu, beko, bosik seketek, daripada apa ibu, pahilah wak wirid lah, cocok lah. Itu mulai terus usik tuh. Ini kan, di selama wak adem-adem saja, ya tidak ada masalah. Begitu juga Nabi Muhammad. 25 tahun itu tidak ada masalah. Sampai beliau menikah, sampai umur 40 tidak ada masalah di Makkah. Tidak ada satupun yang mengatakan Nabi punya masalah. Malah Nabi dapat predikat Al-Amin, Siddiq, beliau amanah. Ya kan? Banyak barang-barang titipan sama beliau. Jadi umur dari kecilnya sampai umur 40, Nabi tidak pernah dibenci oleh orang-orang Arab. Baik Makkah ataupun Madinah. Beliau malah berdagang kan? Perdagangannya jujur. Karena kejujuran itulah Khadijah tertarik. Jadi mulai masalahnya beliau. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Ada yang terancam gitu. Nah, salah satu diantaranya itu adalah Abu Lahab ini sebenarnya dia mau masuk Islam. Lalu ditanya, kalau saya masuk Islam, posisi saya itu di mana? Kata Rasulullah, ya sama dengan yang lain. Tabayang dah ibu, di sebelah Nabi itu ada hitam, miskin, budak. Siapa namanya? Bilal. Bilal itu hitam. Kalau black sweet masih lumayan lah. Ini black bitter. Gitu. Hitam pahit. Budak lolai. Miskin lolai. Itu berada di sampingnya Rasulullah. Kini awak pemimpinnya Makkah masuk kepada Islam, duduk sama Jo Bilal. Ya Allah. Itu makanya kadang-kadang status kemampuan awak jauh. Ya kan? Makanya kalau sudah masuk ke masjid, hilangkan status
Ya kan, kok diucapkan juga selamat datang gubernur, selamat datang wali kota, selamat datang bupati, selamat datang. Masa di masjid diucapkan selamat datang? Apa bedanya mereka dengan kita? Ada dari situ, aduh selamat datang, ya sadonya orang lah. Kalau di masjid itu tidak ada lagi status-status, tidak ada lagi, ya kan? Makanya saya yang duluan laki-laki ya depan lah safnya, ya kan? Tidak ada nih safnya presiden, nih safnya datang terlambat tuh saf di muka lo, ya kan? Nah itu manusia kadang-kadang itu tidak ada lagi. Nah ini yang menyebabkan Abu Lahab, ya kan? Jadi Nabi berdakwah kan kepada keluarga terdekat, mengundang keluarga-keluarga, ada yang menerima, ada yang tidak menerima, ya kan? Nah salah satunya itu adalah Abu Lahab ini yang tidak